Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab wa khususan ila masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa walidaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasalisatu lan kang kaping telu yang ketiga dari 40 hadis. Yang ketiga dari 4 kalimat dari arba'u jumal minal ahadis al-mustakhlasah. Jadi yang pertama kemarin disebutkan seorang suami tidak boleh tidak punya rasa cemburu kepada istri. Yang kedua, jangan sampai terbujuk oleh harta. Jadi jangan mengandalkan harta untuk sesuatu yang sangat esensial. Ya segala hal jangan jangan mempercayakan kepada harta. Tempat kepercayaan itu hanya satu sungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa lain, ada orang itu yang tawakalnya itu bukan kepada Allah. Ada yang tawakal kepada harta. Ada yang tawakal kepada kekuatan dirinya. Karena dia punya ilmu kanuragan yang hebat, ilmu bela diri yang hebat, maka dia menyerahkan dirinya kepada dirinya sendiri, kepada kekuatan dirinya. Ada lagi yang menyerahkan atau bertawakal kepada bodyguard, kepada bodyguard. Tapi tentu yang tepat dan satu-satunya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thalithatu la tahmil ma'idataka ma la tutikuhu. Wa thalithu kaping telu iku la tahmil aja ngemoti sapa sira ma'idataka ing weteng ira. Ma'idataka ing weteng ira ma ing barang la tutiku kang ora kuat apa ma'idah hu ing ma. Jadi kekuatan perut kita itu ya hanya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Berarti sepertiga harus kosong untuk bernafas itu. Jadi kalau porsi kita itu 1 piring, ya jangan 2 piring. Nanti airnya di mana? Kekurangan air juga sangat berbahaya. Airnya cukup, makanya 2 kali lipat. Nah, nanti untuk bernafas di mana? Maka tidak akan stabil kehidupan kita. Qala dawuh sapanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'in al-baradah. Al-baradatu. Aslu kulli da'in utawi asali saben-saben penyakit iku al-baradatu tumpang tindhihe panganan. Tumpang tindhihe panganan.
makanan tumpang tindih. Nah sekarang orang kan sering milih yang seperti itu. Coba saja lihat kalau ada prasmanan, berapa macam ya. Yang baik itu yang diajarkan oleh mbah-mbah kita ya. Ya selamatan ya sak macem. Lah wis rawon ya wis rawon tok gitu ya. Soto ya soto tok gitu. Nah sekarang kan macam-macam. Ada porsi utama, ada porsi gubuk gitu ya kalau prasmanan itu. Masih ditambah kambing guling ya. Wah luar biasa. Kesempatan arek pondok. Jarang sih unik ya. Jadi tumpang tindih panganan ya. Ada yang bilang kalau sudah lauk ayam ya sudah tidak perlu daging. Kalau sudah pakai daging atau ayam juga tidak perlu ikan laut. Ada seperti itu yang mengatakan demikian ya. Entah itu fakta atau sekedar kehati-hatian atau malah mitos. Ada fakta, ada mitos, ada kehati-hatian itu ya. Rawahu ceritake hadis sapa Ad-Darqutni Imam Ad-Darqutni an Anasin sangi sahabat Anas wa bin Sunilan ibnu Sunni wa Abu Naimin dan Abu Naim an Aliin saking Ali wa bin Sunni wa Abu Naim an Aliin. Jadi Darqutni itu dari Anas, Ibnu Sunni dan Abu Naim dari Ali. Wa ani bani Sa'idin dan saking Ibnu Sa'id wa ani Zuhri lan saking Az-Zuhri. Ai aslu kulli da'in tegese asali. Asal itu bisa berarti pokok. Bisa berarti akar ya. Berakar dari, berasal dari ya. Tapi kalau terkait dengan silsilah manusia yang namanya asal itu adalah mbah buyut ya. Wa usulihi wa furu'ihi. Wa usulihi berarti mbah-mbahe. Wa furu'ihi berarti anak-anaknya begitu. Ya, kalau pohon ya usul itu akar, furu' itu cabang-cabangnya begitu. Lalu juga ada akar apa namanya ya? Akar tunjang dan macam-macam. Macamnya akar itu juga tidak hanya satu ya. Diartikan juga pokok ya. Asale saben-saben penyakit iku muta'alikun gumantung bil maidati kelawan lambung, kelawan usus besar. Atau begini bacaannya yang mungkin lebih pas ini ya. Aslu kulli da'in muta'allikin bil ma'idati at-tukhmatu begitu. Utawi asali utawa pokoke saben-saben penyakit kang gumantung bil ma'idati kelawan ma'idah. Iku at-tukhmatu. Tukhmah. Wa ya utai tukhmah iku idkhalut ta'ami nglebokake panganan ala ta'ami ngatasi panganan. Isik wareg wis dileboni maneh gitu ya. Wis wareg isik ditambahi. Wa kadha lan kaya mengkono idkhalu ta'am ala ta'am syurbul mai utawi ngombe banyu akibat ta'ami sakwise mangan. Katanya yang baik itu selesai makan tidak langsung diminumi. Kenapa? Enzim atau enzim? Pakai jim, pakai J, Z. Enzim itu kan sangat membantu pencernaan itu. Begitu diminumi maka yang dominan bukan enzimnya tetapi airnya. Lah enzim ini lebih kuat, lebih bagus. Sebagaimana kalau kita makan pakai jari-jari.
Pakai jari-jari itu lebih membantu pencernaan. Karena itu Kiai Haji Hasyim siapa? Agus Salim ya, Kiai Haji Agus Salim dulu pahlawan kita itu kalau makan selalu pakai tangan ya. Sampai di pesawat ya, di pesawat terbang dia pakai jari-jari ya. Oleh penumpang lain dari barat ya. Kalau dulu penumpang pesawat kan ya, yang banyak orang barat itu. Orang timur belum bisa naik pesawat, diketawakan, dihina, diejek ya. Dikira dia tidak bisa berbahasa Inggris ya. Yang nggak bisa bahasa Inggris kan kita ini ya. Ya. Lalu dihina dengan pakai bahasa barat itu, beliau mengerti. Lalu dijawab gimana? Yang benar ini Anda atau saya? Yang lebih baik itu Anda atau saya? Kalau Anda pakai sendok, itu sudah berkali-kali masuk mulutnya orang lain. Tapi jari-jari saya ini hanya masuk mulut saya ini. Nggak pernah masuk mulutnya orang lain gitu ya. Tapi yang juga penting untuk kita ketahui bersama bahwa di dalam jari-jari kita ini juga ada zat yang bisa mempercepat pencernaan makanan ya. Silakan aja dicoba ya. Kalau nanti setelah Isya sudah beli nasi untuk sahur misalnya ya, silakan dimek-mek pakai jari ya. Yang satu tidak, yang satu dimek-mek. Pasti yang dimek-mek itu lebih cepat basi begitu. Ya. 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 Jadi lebih baik setelah makan itu tidak langsung digelontor pakai air, tapi ya kita ya selak nggak betah itu ya. Au bainat ta'ama ini utawa antarane panganan loro qablahat mil awali dalam sadurunge ajure panganan kang pertama, panganan kang kawitan. Jadi kita biarkan hancur dulu, setelah itu sekitar 10 menit atau 15 menit baru minum begitu. Itu akan lebih bagus untuk pencernaan kita. Warabiatu tekaping 4 iku la tajma'u, ora kumpul. La tajma', aja ngumpulake sira minal ilmi saking ilmu ma la yang fa'uka, ma ing barang la yang fa'uka ora manfaati apa maka ing sira. Kala dawuh sapa rajulun wong lanang li Abi Hurairah tamaring Abi Hurairah. Ada seorang laki-laki yang matur sama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Muga-muga ngridoni sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udi'ahu. Ini sunai ingsun iku uridu ngarepake ingsun an ata'allama yento belajar ingsun al ilma ing ilmu wa akhafu lan wedi sapa ingsun an udi'ahu ing yento niat-niatake sapa ingsun ing ilmu. Lah kalau kita ini kan hanya pendalaman toh. Ganti-ganti kitab itu untuk mendalami kita itu. Pancet sing dipelajari ilmu agama. Beda dengan yang mengejar titel itu loh. Kan ada yang titelnya sampai 13 ya. Ada yang 15 pernah diumumkan di TV, di berita TV. Jadi S2 sampai 13 gitu ya. Gimana ngelakoni gitu ya. Jadi itu disiplin ilmunya tentu sangat banyak. Itu. Nah, itu yang tidak baik yang seperti itu. Kalau di pondok itu ya ilmunya pelajari ya satu ya. Ilmu agama gitu ya. Untuk mendalami, untuk lebih merenungi, untuk lebih menghayati. Uridu ngarepake ingsun ana ta'allama yen to belajar sapa ingsun
Kalau bahasa Jawa dulu untuk memaknai kitab ya bibinau sapa ingsun. Ya, istilah ya bibinau gitu ya. Saiki wis jarang dikonokno ya. Al ilma ing ilmu. Wa akhafu lan wedi sapa ingsun an udi awiyan to niya-niyake sapa ingsun ing ilmu. Ini orang yang belum paham betul ya, belum paham betul terhadap hadis tadi itu. La tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Karena belum paham. Ya seperti tadi itu. Nanti di pondok belajar tauhid gitu ya. Nanti disuruh belajar fikih nggak mau. Mengapa? Takut nanti nggak bisa mengamalkan. Ya nggak benar itu. Nggak benar. Jadi satu bidang yang dimaksud itu. Ya. Jadi Anda semua belajar satu bidang ya, walaupun kitabnya macam-macam ya tetap siji gitu ya. Nah, itu yang untuk agama kita. Dan kita kan juga memenuhi apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid-din dan seterusnya itu. Ya, kalau masuk pondok berarti tafaqquh fid-din ya. Harus tafaqquh fiddin. Kalau tafaqquh fiddin ya jangan hanya belajar ya di sinauni barang gitu ya. Di sinauni ada murojaahnya. Jangan hanya mengikuti bacaan kitab oleh kiai, oleh ustadz, setelah itu masuk rak kitab atau rak buku ya, dibuka lagi kalau ngaji lagi begitu. Ya. Kalau Ramadan kadang-kadang memang harus begitu ya. Karena ngajinya banyak. Tapi di luar Ramadan ya harus dipelajari. Akhirnya dijawab oleh Abu Hurairah. Faqala mukon jawab sapa Abu Hurairah, kafa cukup bitarkika kelawan ninggalira lil ilmi maring ilmu. Idoatan, apa nih idoatan? Oleh niat-niatake ilmu. Jadi yang namanya menyia-nyiakan, menjadikan ilmu sia-sia itu ada dua versi. Pertama mempelajari banyak sekali tapi tidak diamalkan, itu menyia-nyiakan ilmu. Kedua, tidak mau mempelajari ilmu itu, padahal itu dibutuhkan. Dan mencari ilmu itu tetap fardu, wajib. Memang ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, seperti yang kalian pelajari di sini itu, ya yang banyak kira-kira ya fardu kifayah ya. Yang fardu ain kan ya yang wajib-wajib ain itu. Ya, ilmunya sholat, ilmunya Jumatan, ilmunya puasa Ramadan ya. Padahal kalian kan juga belum wajib zakat kan? Sudah belajar bab zakat, itu fardu kifayah itu. Ya. Nanti kalau sudah jadi miliarder gitu ya. Jadi jutawan ya. Jadi jutawan ya, lantas mempelajari ilmunya zakat karena memang sudah wajib zakat, itu jadi fardu ain mempelajari ilmunya zakat begitu. Sekarang yang belum punya kekayaan untuk haji ya belum wajib ain mempelajari manasik haji. Tapi kalau nanti sudah waktunya berangkat ya wajib mempelajari manasik haji, wajib ain. Wa qala dawu sapa Imam Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, min makayiti syaitani iku setengah sangking tipu dayane setan, tarkul amali utawi tinggal amal. Tinggal amal. Ya, ini yang kemarin kita sebutkan itu ya. Ya, mengapa tinggal amal? Gak gelem sembayang, khaufan krana wedi min ayyakula saking yen to ngomong sapa anasu pira-pira menungso, innahu setune amaliku utawa innahu setune wong iku lamurain yakti wong kang pamer. Katene jamaah nang masjid kuwatir diarani pamer. Itu berarti masuk perangkap setan sudah. Ya. Lalu gimana caranya? Ya sudah berangkat saja ke masjid. Kok di hati ada sedikit-sedikit pamer,
wajar, menungso biasa. Tapi sambil kita tuturi awake dhewe. Ana masjid kok ya pamer barang gitu ya. Awake dhewe dituturi gitu ya. Jadi begitu. Apalagi kalau sudah mengatakan begini, saya ini sholat sudah sejak kecil sampai sekarang belum bisa khusyuk ya. Daripada nggak khusyuk ya lebih baik nggak sholat ya. Berarti betul-betul masuk itu pengaruh setan ya. Yaitu seperti yang kemarin kita singgung, sholat kok menunggu khusyuk ya. Sampai mati orang bakal sholat gitu ya. Sedekah ngenteni sugih nganti mati tidak sedekah. Padahal khutbah pertama yang disampaikan oleh Rasulullah di Madinah adalah perintah untuk sedekah. Kata beliau, selamatkan dirimu walaupun hanya dengan separuh buah kurma ya. Jadi punya buah kurma hanya satu apa? Satu biji. Lalu ada orang di sekitar kita, di sebelah kita, karena hanya satu, orangnya dua, kita belah jadi dua. Itu bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Begitu. Lebih-lebih kalau orang yang sebelah kita itu sangat butuh. Dan itu momennya sangat tepat. Momennya adalah ketika Rasulullah khutbah pertama kali di Madinah. Li'anna tadhiral amali krastunin nuceake amal min nazaati syaitani saking ridune setan, saking pira-pira ridune setan. Kan nazaat itu jamak. Pira-pira ridune setan bil kulliyati kelawan sekabehi iku mutaadirun angel. Jadi mengatasi keseluruhan itu sulit. Gimana? Ya teko titik. Ya. Sampai ada cerita ketika Nabi Ibrahim dibakar itu, kan semut ikut-ikutan itu menyelamatkan Nabi Ibrahim. Apa iso semut memadamkan Nabi? Kira-kira bawa apa semut? Ya. Jadi semut itu ikut-ikutan mengambil air kemudian disiramkan ke api yang sangat besar. Kira-kira apa ya, semut raksasa ngono ta? Ya, sejak dulu sampai sekarang namanya semut itu ya kecil. Akhirnya banyak binatang lain itu yang mengejek. Apa kata semut? Semutnya cerdas ya, pernah mondok. Kata semut, minimal ya, tampak jelas kepada siapa saya ini berpihak. Kata semut begitu. Minimal tampak bahwa saya ini kepada siapa berpihak. Yang jelas semut berpihak kepada kebenaran ya. Walaupun tidak signifikan pertolongan semut, akan tetapi dia berpihak kepada kebenaran. Tidak berpihak kepada Namrud, akan tapi berpihak kepada Nabi Ibrahim. Falau waqafna al-ibadata alal kamali la ta'addaral istighalu bi syai'in. Falau waqafna lamun ngandekaken ndadekno mandek sapa kita al ibadah alal kamali ngatasi sempurna la ta'addara yakti angel opo al istiholu ketungkul bisyai'in kelawan suwiji-wiji minal ibadati sanging pira-pira ibadah. Melakukan ibadah juga sedikit demi sedikit ya. Kalau langsung frontal juga berat. Orang belajar juga begitu, sedikit demi sedikit. Sebagaimana bayi itu pertama kali makan yang halus-halus ya. Lalu bertahap yang agak keras ya. Baru 3 bulan udah ditulang yang keras-keras. Wah, gawat itu. Wadhalika
utawi mengkono-mengkono menghentikan sesuatu secara frontal ya. Iku yujibu majibake al bitolata ing nganggur alatiya kang utawi bitolah iku aksa hordis syaitoni kato-kato ki tujuane setan, kato-kato ki tujuane setan ya, termasuk tadi karena khawatir riak akhirnya menisan orang budal nang masjid. Jadi ada saja cara setan untuk mengganggu kita. Sudah dermawan, nanti juga diganggu. Apa kedermawanannya? Gangguannya apa? Gangguannya kadang-kadang merasa telah berjasa kepada orang yang kita beri. Akhirnya undat-undat ya, menyebut-nyebut pemberian. Orang yang sholat diganggu supaya tidak khusyuk. Kalau sudah khusyuk diganggu lagi. Supaya apa? Supaya ujub. Apa ujub itu? Jangan-jangan nanti dijawab buju. Ujub itu membanggakan diri ya. Mengklaim bahwa kemampuannya melakukan kebaikan itu karena usahanya sendiri, melepas campur tangan Allah. Ujub namanya. Walidalan kerono aksa hordis syaiton kola dawu sapa ba'dum setengah ulama siru lumaku sira ilallahi maring Gusti Allah urjan hale podo pincang wa makasira lan podo pecah gegere. Itu menunjukkan kesengsaraan. Menuju ridho Allah itu harus dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh, walaupun harus seperti tadi itu ya. Rasulullah sendiri sudah memberi contoh pada kita. Rasulullah di dalam mendekatkan diri kepada Allah sampai kakinya bengkak-bengkak sampai abuh. Wa qala lan dawu sapa Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, man utawi sapa wong ta'allama lamun bibinau lamun belajar sapa man Al-Qur'an Al-Qur'an adumat mongko agung apa qimatuhu regane man, qimatuhu regane man. Waman utawi sapa wong ta'allama lamun belajar sapa man al-fiqh ing ilmu fikih nabula mongko agung apa qadruhu pangkate man. Waman utawi sapa wong kata lamun nulis sapa man al hadis ing hadis ya, maksudnya menghafal ini ya. Kawiyat mongko kuat apa hujatuhu hujai man. Ya kadang-kadang memang perlu hafal hadis itu ya. Kalau nggak hafal, begitu nanti harus melakukan, memberikan alasan-alasan, kesulitan nanti. Waman utawi sapa wong ta'allama lamun belajar sapa man al-hisaba ing hisab. Hisab bisa diartikan matematika ya, bisa diartikan kalau zaman dulu ya berhitung ya. Kalau kalian tidak pernah mendapatkan mata kuliah berhitung ya. Kalau dulu namanya berhitung, lalu ganti aljabar. Jadi tahun 70-an itu ganti namanya aljabar ya. Lalu ganti lagi ada matematika dan sebagainya itu ya.
Biasanya aljabar itu diajarkan di SMP itu. Tapi masih ada ya aljabar sekarang ya? Masih ada enggak? Ada. Tapi mata pelajarannya matematika ya. Iya. Wa man ta'allamal hisaba jazala mongko encer apa ra'yuhu pendapate man mikire encer. Jadi belajar matematika itu membuat kita semakin cerdas. Nah, sekarang ini sudah difasilitasi sedemikian ya, jurusan-jurusan itu banyak. Di sekolah-sekolah tertentu yang muridnya banyak, semua difasilitasi, diarahkan ya, dalam arti diarahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing, kemampuan bawaan masing-masing. Tapi kalau muridnya sedikit ya mau nggak mau yang ada itu yang dipelajari. Wa man ta'allamal arabiyata wa man utawi sapa wong ta'allama kang belajar sapa manal arabiyata ing bahasa Arab. Jadi kalau lafalnya al-arabiyah begitu diakhiri dengan ya nisbah dengan tak, itu maknanya walaupun tidak ada al-lughahnya, maka kecenderungan maknanya adalah bahasa. Al-jawiyah berarti bahasa Jawa, walaupun bisa berarti wanita Jawa ya, tinggal melihat konteksnya. Al-Indonesiah berarti bahasa Indonesia, Al-Yabaniyah berarti bahasa Jepang gitu, dan seterusnya. Kalau belajar bahasa Arab, roko mongko tipis apa tabuhu iman. Jadi kalau ahli bahasa maka tidak gampang marah-marah gitu ya. Ya, tidak gampang marah-marah ahli bahasa. Ya tidak hanya bahasa Arab ya, bahasa apa saja. Ya, apalagi sampai ke sastranya begitu. Waman utawi sapa wong lam yasunkan orang reksa sapa man nafsu awak dhewe ne man lam yang fahu mongko ora manfaati ing man apa ilmuhu ilmune man. Wal maqalatu rabi'atu wal isruna utawi maqalah kang kaping 24. An Muhammad bin Ahmad saking Muhammad bin Ahmad rahimahullah fi qaulillahi ta'azza wa jalla in dalam nerangake dawuh Allah azza wa jalla wa sayyidaw wa hasura, rupane dawuh wa sayyidaw wa hasura. Nah itu tentang Nabi Yahya itu ya. Wa sayyidan lan dadi bendoro sapa Nabi Yahya, wa hasuran lan akeh nyegai. Ai la yarhabu tegese ora demen sapa Nabi Yahya fi nisain dalam pira-pira wadon. Nah, Nabi Isa kan juga tidak menikah ya. Nabi Isa itu tidak menikah. Nabi Isa itu manusia yang paling, nabi yang paling miskin, nggak punya apa-apa, harta nggak punya, rumah nggak punya, istri nggak punya, apalagi anak gitu ya. Gitu. Nabi Yahya dikatakan tidak suka kepada banyak wanita. Lali ajzin ora sebab apes baliman isyahwati balik kerono nyegah syahwat fakot halibloko. Wa nabiyan lan dadi nabi minas solihina sangking piro-piro wong kang podo soleh. Qala dawu sapa asy-syaikhu Muhammad ai asy-syaikhu Muhammadin, sapa asy-syaikhu Muhammadun.
Dzakara nutur sapa Allah Gusti Allah sayyidana ing Gusti kita atau bendoro kita Yahya rupane Nabi Yahya alaihi salam. Sayyidan ing sayyid. Jadi Allah menyebut Nabi Yahya dengan istilah sayyid. Lah ngono kok wong Wahabi kok antipati dengan sayyid. Allah saja mengatakan bahwa Nabi Yahya itu sayyid kok. Nabi Muhammad kan lebih berhak dikatakan sayyid. Nah, tapi orang-orang Wahabi tidak mau mengatakan sayyidina. Karena Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengatakan sayyidina Muhammad. Dia mesti hai. Masa terhadap diri sendiri mengatakan sayyidina gitu kan? Ya. Terhadap dirinya sendiri. Ya kita-kita aja yang harus membuat seperti itu. Memakai lafal sayyidina. Ya. Masa antarane nabi sama tukang bakso disamakan ya. Kalau namanya sama-sama Muhammad, sing tukang bakso ya disebut Muhammad, sing nabi ya Muhammad, ya harus sayyidina toh yang nabi itu ya. Begitu. Tapi alhamdulillah sekarang di banyak tempat di jalan-jalan raya termasuk di jalan tol di Mekah Madinah itu sudah ada sholawat yang menyebut sayyidina ya. Akhirnya juga kepingin kira-kira ya. Pingin menyebut sayyidina. Wa huwa hale utawi Nabi Yahya iku abduhu kawulane Gusti Allah taala. Liana rasulun Nabi Yahya alaihi salam iku kana ono sapa Nabi Yahya iku holiban ngalahake ala arbati asya ing atas papat pira-pira perkara. Alal hawa ing atase kepinginan. Segala kepinginan. Hawa nafsu, keinginane nafsu. Wala iblis ing atase iblis, wala lisan lan ing atase lisan, walal ghadab lan ing atase muring-muring. Nabi Yahya itu tidak pernah melakukan itu. Mampu mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan iblis, mengalahkan lisan, mengalahkan kemarahan. Wal maqalatul khamisatu wal ishruna utai maqalah kang kaping selawe iku an aliyin sang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu la yazalu ora gingsir-gingsir ora leren-leren ora mari-mari apa ad-dinu agama wa dunya lan dunya iku ko imaini dohir karuni wujud karuni ai dohiro ini tegesi dohir karuni madamat arba'atu asya'a selagine langgeng apa papat pira-pira perkara. Fama mongko tema iku masdariyatun ma masdariyah dorfiyatun tur bangsa dorof. Selagi selama. Wadama utawi dama iku tamun tam. Karena tam maka tidak butuh khobar. Yang butuh khobar itu yang nakis. Bimakna bagia kelawan nganggo maknane lafal bagia. Kapan agama dan dunia itu tetap eksis ya? Madamal ahniya'u selagine isih ana sapa pira-pira wong sugih iku layab kholuna ora padha bakhil sapa ahniya bima kelawan barang huwilu
kang diparingi sapa ahniya bil binai kelawan mabni lil majhuli maring majhul ay la yamnauna tegese ora nyegah sapa ahniya min ito isaili saking maringi wong kang nyuwun utawa pengemis mimma saking barang utawa setengah saking barang atau kang maringi hum ing ahniya sapa Allah taala Gusti Allah taala wala yamnauna lan ora nyegah sapa ahniya al wajiba ing perkara wajib alaihim kang wajib ing atase ahniya yang wajib yang berupa zakat ataupun yang berupa sedekah wajib lainnya mereka tidak mencegahnya wa madama lan selagine ana utawa tetep sapa ulama para ulama iku yak maluna ngamalake sapa ulama bima kelan barang alimu kang weruh sapa ulama minal amri saking perkara saking perintah wan nahyi lan cegahan utawa larangan saking perintah lan larangan wa madamalan selagine tetep sapa al juhala upira-pira wong bodho iku la yastakbiruna ora padha gumedhe ora padha takabur sapa juhala ama saking barang lam ya lamu kang ora weruh sapa juhala ai la yuriduna tegese ora mengo sapa juhala wala yamtaniuna lan ora nyegah sapa juhala minta alumi ma saking mempelajari barang lam ya'lamu kang ora weruh sapa juhala. Ya sekarang ini orang bodoh-bodoh banyak yang sudah takabur. Banyak orang bodoh-bodoh menjadi kaya raya, membuat mereka jadi takabur, yaitu tanda kiamat salah satunya itu. Wa madamal fuqara'u lan selagine isih ana sapa pira-pira wong fakir iku layabiuna ora ngedol sapa fuqara akhiratahum akhirate fuqara bidunyahum kelawan dunyane fuqara. Bagaimana mereka menjual melakukan jual beli seperti layaknya jual beli di pasar-pasar itu? Tentu tidak demikian. Ai madamu tegese selagine ana sapa utawa isih sapa al fuqara iku layat rukuna ora tinggal sapa fuqara adina ing agama bi ahdi dunya kelawan milih dunya. Nah, kenyataan kan tidak seperti itu sekarang. Orang-orang fakir kerja dan kerja. Ibadah sudah ditinggal ya. Ya siapa saja itu banyak sekali ya. Ya termasuk yang jasanya kalian pakai waktu ziarah itu. Tukang becak ning ngene Bonang itu. Apa mereka sholat? Tentu berat kan? Berat meninggalkan antrian. Ya. Antrinya panjang gitu. Akhirnya eman mereka meninggalkan antrian gitu. Tidak sholat. Jadi milih dunyo, ninggalno agama, ninggalno sholat. Termasuk pembantu-pembantu karena majikannya itu bukan seorang muslim, maka dia juga tidak sholat, khawatir dipecat. Padahal ada pembantu yang non muslim, tetapi kalau majikan yang non muslim, tapi kalau pembantunya muslim itu malah senang, malah difasilitasi. Ada yang seperti itu. Wal maqalatu sadisatu wal isruna.
utawi makalah kang kaping 26. Ane Nabi sanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam ana usune jeung Nabi ku kala dawuh sapa Nabi, innallaha sunni Gusti Allah taala iku yahtaju gawe hujah sapa Allah yaumal kiamatin dalam dina kiamat bi arbaati anfusin kelawan papat pira-pira awa-awaan ai ashkhosin tegese awa-awaan ala arbaati ajnasin ing ngatasi papat pira-pira jenis minanasi saking pira-pira manungsa. Kaya taju mongko gawe hujah sapa Allah taala Gusti Allah taala sapa Allah Gusti Allah adimu kang maha agung alal ahniya ing atase pira-pira wong sugih bi Sulaimana kelawan Nabi Sulaiman ibni Dawud putra lanange Nabi Dawud alaihi wassalam. Kaya kula kaya yen to ngucap kaya ento dawuh sapa Allah lahum maring ahniya lima taroktum krana apa tinggal sira kabeh wong sugih-sugih al ibadah tang ibadah. Kira-kira banyak apa sedikit ya orang kaya tidak sholat itu? Fa in qalu mongko lamun jawab sapa ahniya nahnu utawi kita iku mashuluna padha ketungkul padha repot bil amwali kelan pira-pira bondo wa bil mamlakati lan kelawan kerajaan utawa kelawan jabatan. Kala mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah lahum marang ahniya fa ayyu mamlakatin mongko endi keraton akbaru kang luwih gedhe min mamlakati Sulaimana saking keratone Nabi Sulaiman. Apa ada kerajaan yang melebihi besarnya kerajaan Nabi Sulaiman? Wa ayyu malin lan endi bondo iku ataru luwe akeh min malihi saking bondone Nabi Sulaiman. Wa wa hale utai Sulaiman iku lam yaktruk ora ninggal sapa Sulaiman al ibadah tang ibadah. Itu hebatnya orang dulu ya. Entah para wali atau muridnya para wali yang memulai pujian itu. Eman temen wong kang sugih tinggal sembahyang gitu ya. Eman temen wong kang sugih tinggal sembahyang. Nabi Sulaiman sugih nglakoni sembahyang. Ojo nganti wong kang sugih tinggal sembahyang. Begitu. Ya, jadi pujian dulu. Sekarang pujian sudah jarang ya. Jadi yang pertama Nabi Sulaiman. Hujah yang dipakai oleh Allah. Wa yatajulan gawe hujah sapa Allah Gusti Allah taala alal abidi ing atase kawula, ing atase pembantu, ing atase budak, ing atase karyawan, buruh. Bi Yusuf kelawan Nabi Yusuf. Kan yakula kaya ento dawuh sapa Gusti Allah lahum maring Nabi Yusuf maring abid ya, maring abid lima taraktum krana apa tinggal sapa sira kabeh ibadah tang ibadah fa in qalu mongko lamun ngucap sapa abid nahnu tawi ingsun iku masghuluna ketungkul kabeh utawa padha ketungkul kabeh bi khidmati sadatina kelawan nglayani bendoro-bendoro kita, majikan-majikan kita. Kala mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah lahum maring abdi utawi kawula ingsun Yusufu Nabi Yusuf iku tahta azizin Misra.
ana ngisore Aziz raja Mesir. Jadi Nabi Yusuf itu juga menjadi anak buah, anak buah dari Aziz. Ada yang menyebutnya Kitpir al-Aziz, Kitpir al-Aziz, ya raja Mesir ya. Yang istrinya namanya Zulaikha. Wamro'atuhu wamro'a tahta azizin wamro'atihi lan garwane Aziz. Wa huwa hale utawi Yusuf iku lam yatruk ora tinggal sapa Nabi Yusuf al ibadata ing ibadah. Jadi mulai masih remaja ya, ketika dibuang ke sumur itu kan masih kanak-kanak Nabi Yusuf, lalu dijual oleh saudara-saudaranya, dibeli oleh saudagar dijual lagi kepada Kitpir al-Aziz ini. Semakin lama jadi remaja, lah jadi remaja jadi pemuda, lah jadi pemuda kepincut wis bojone Kitpir al-Aziz. Oh, disawang-sawang tambah suwi tambah ganteng gitu ya. Ya pancen tampaknya luar biasa. Ya. Apalagi yang namanya Zulaikha itu adalah istri yang nggak pernah diapa-apakan. Ya. Kenapa? Karena ternyata Kitpir itu orang kuat dalam kekuasaan, ya. Artinya kuat menjadi raja, menjadi penguasa, ya. Ada sisi lemahnya, ya. Ada sisi lemahnya. Nah, bahasanya Yai Subadar almarhum dari Pasuruan itu, Kitpir al-Aziz itu ora anu, ya. Sehingga walaupun punya istri ya tidak pernah anu gitu. Ya, dimaknani dewe. Wa taju lan gawe hujah sapa Allah Gusti Allah taala alal mardo ing ngatasi pira-pira wong kang lara bi Ayub kelawan Nabi Ayub alaihi salam. Ka ayakula kaya ento dawuh sapa Allah Gusti Allah lahu maring al mardo lima taraktum krana apa tinggal sapa sira al ibadata, sapa sira kabeh al ibadata ibadah. Fa'in qalu mongko lamun jawab sapa al mardo nahnu tawi kita iku mardo padha loro. Kala mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah lahu maring al mardo abdi utawi kawula ingsun Ayyubu Nabi Ayub iku marido loro, marodon kelawan loro syadidan kang banget. Wa wa hale utawi Ayub iku lam yatruk ora tinggal sapa Ayub al ibadata ing ibadah. Ya pujiannya kan juga begitu ya. Nabi Yusuf eman temen wong kang ganteng ora sembahyang ya. Nabi Yusuf adalah orang yang paling ganteng, tapi yo ora tinggal sembahyang ya. Ya yang menggubah lagunya ya tentu ada alasan tersendiri. Kalau di sini kan hujahnya itu Nabi Yusuf menjadi budak ya, menjadi budak. Tapi di pujiannya oh gak ganteng. Ya gak masalah ya. Gak masalah. Ngono wong kang ayu barang kok. Ya, Siti Fatimah ayu ora tinggal sembahyang itu pujiannya begitu.
Wa tajulan gawe hujah sapa Allah Gusti Allah taala alal fuqara ing atase pira-pira fakir bi Isa kelawan Nabi Isa. Kaya kula kaya dawuh sapa Allah Gusti Allah Allahumma ring fuqara. Lima taraktum krana apa tinggal sapa sira kabeh ibadah ta ibadah. Fa ing qalu mongko lamun jawab sapa fuqara. Nahnu utawi ingsun utawi kita iku masyhurun padha ketungkul kabeh. Bi masyaqqatil fakri kelawan kangelane dadi wong fakir. Kala moko dawuh sapa Allah Gusti Allah Allahumma ring fuqara. Abdi utawi kawula ingsun Isa rupane Nabi Isa iku afqaru luwe fakir timbangane sira kabeh. Ya, iku afqaruman gitu ya. Iku afqaruman luwe fakir-fakire wong fil ardi dalam bumi. Wa halina hale utawi Nabi Isa iku lam yamlik ora miliki sapa Nabi Isa syai'an ing suwiji-wiji minad dunya saking dunya. Falaisa mongko ora ana iku lahu keduwe Isa apa baitun omah wala malun nan ora bondo wala zaujatun nan ora bojo. Wa hale utawi Nabi Isa iku lam yatruk ora tinggal sapa Isa ibadata ing ibadah ya. Kalau kata Cak Nun apa? Lanang gak ngopi, gak ngerokok, gak apa lagi. Kan Cak Nun itu ya. Wal maqalatu sabi'atu wal isruna utawi maqala kang kaping 17. An Sa'd bin Hilalah. An Sa'd bin Hilalin rahimahullah. Saking Sa'ad bin Hilal rahimahullah. Annal abda stune kawula iku idaat naba nalikane nglakoni dosa nalikane duweni dosa sapa abet aisara tegese dadi sapa abet iku dadam bin duweni dosa minallah sang Gusti Allah taala. Ai an ama alaihi bi arba'i khisalin. Mongko paring nikmat sapa Allah alaihi ngatasi man bi arba'i khisalin kelawan papat pira-pira perkara. La yajibu ora ngalingi sapa Allah anhu saking abdin arizqa ing rezeki ay la yamna'uhu min rizqi. Ini zamannya Nabi Muhammad seperti itu. Kalau zaman umat terdahulu begitu berdosa langsung eksekusi gitu. Ya. Kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, maka berterima kasihlah menjadi umat Muhammad gitu ya. Nah ini berdosa malah dikasih rezeki gitu ya. Ya mestinya agar bersyukur ya. Akhirnya bertobat juga. Ay la yamna'uhu minar rizki. Maknanya begitu ya. Walaupun sudah berdosa masih diberi rezeki gitu maksudnya. Ya. La yamna'u orangnya gak sapa Allahu ing abdin minar rizki sang rezeki. Wala yajubu wala yuhjabu lan ora den alingi anhu sange abet apa as-sihhatu kesehatan. Alam yamnauhu tegese ora nyegah sapa Allah ing abet min sihatil badani saking sehati badan. Kan malah banyak itu orang yang sehari-hari melakukan dosa malah sehat, malah sugih. Termasuk Fir'aun dulu ya. Fir'aun itu kan tidak pernah sakit, hartanya melimpah, kekuasaannya tak terbatas, akhirnya mengaku menjadi Tuhan ya. Ya, tapi begitu oleh Nabi Musa dikatakan ya, Tuhanku adalah Tuhan kita semua, Tuhannya pendahulu-pendahulu Anda. Loh, kalau Anda jadi Tuhan, nah, orang tua Anda, mbah-mbah Anda, siapa Tuhannya? Gitu ya. Jadi seolah-olah seperti itu ya. Ya.
Karena Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Nah bapakmu, mbahmu, siapa pangerane? Lek pangerane awakmu. Akhirnya nggak bisa jawab. Begitu dikatakan Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, tapi mereka masih bisa jawab itu ya. Apa makna menghidupkan? Membiarkan hidup. Mematikan? Mateni. Tapi begitu, Tuhan saya adalah Tuhan kamu juga dan Tuhan orang tua kita. Tuhannya leluhur kita. Loh kalau kamu sekarang ngaku jadi Tuhan, lah bapakmu dulu siapa Tuhannya? Mbahmu siapa Tuhannya gitu. Ya, kesulitan menjawab dia. La yamna'u min sikhatil badan. Walayat haru lan ora bersih, ora suci alai ngatasi abet apa adam budosa bal yasturuhu balik nutupi sapa Allah ing dosa. Wala yu'aqibulan ora nyiksa sapa Allahu abet ajilan hale enggal. Ai fis saati tegese dalam mongso al hadirati kang hadir ora sak dek sak nyet. Bal yumhiluhu balik nyerantekake sapa Allah ing iqab. Wala yuhmiluhu lan ora niat-niatake sapa Allah ing dosa. Jadi setiap dosa ya diperhitungkan oleh Allah. Ya, hanya nanti ada waktunya untuk memberikan siksaan. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua ada hitungannya. Wa hukiyalan dan ceritaake apa anak Adam masjid Nabi Adam alaihi salam iku kala dawuh sapa Nabi Adam. Innallaha sunni Gusti Allah iku atab paring sapa Allah umat Muhammadin ing umat Nabi Muhammad arba'a karomatin ing papat pira-pira kamulyan. Tapi kira-kira ya gak ngiri ya. Orang ngiri Nabi Adam itu ya. Tapi menunjukkan agar kita umat Muhammad ini tahu, selebihnya tentu saja harus bersyukur. Ma'atoni ora paring ing ingsun sapa Allah ha ing arba'a karomat. Jadi kemuliaan yang Allah berikan pada Nabi Adam itu beda dengan yang diberikan kepada kita. Yang diberikan kita pada umat Muhammad ini tidak diberikan kepada Nabi Adam. 4 hal ini. Ida utawi salah sijine arba'ah iku qabulu taubati nrimone tobat ingsun kana ono apa qabul iku bimakata ono ing Mekah. Jadi Allah akan menerima tobatnya Nabi Adam itu menunggu Nabi Adam sampai Mekah dulu. Padahal Nabi Adam diturunkan di India, Ibu Hawa di Jeddah, berjauhan, menunggu bertemu dulu. Di mana? Di Jabal Rahmah. Itu lama sekali. Ya. Usaha yang lama sekali untuk bertemu. Belum ada pesawat terbang, belum ada bis, belum ada HP. Gimana ya? Manusia penghuni dunia baru 2. Wah, susahnya bukan main tuh. Walaupun manggil-manggil tidak ada pengeras suara. Kalaupun ada tidak nyampe juga kan. Dari India ke Jeddah. Jadi untuk menerima tobatnya menunggu Nabi Adam sampai Mekah dulu. Wa ummatu Muhammad dan utai umat Nabi Muhammad iku yatubuna padha tobat sapa umat Muhammad fi kulli makanin dalam saben-saben panggonan fayuqbalu mongko den trima apa taubatuhum tobaté umat
Muhammad. Ini keistimewaannya. Ya, mau tobat di Anwarul Huda bisa, ya. Dengan apa wasilahnya? Entah baca Yasin atau baca Al-Quran 1 juz itu sambil berdiri itu. Iya. Tapi nggak tahu lek tomat rek mari tobat kumat meneh. Tapi ada pengalaman menarik di Gading gitu ya. Apa pengalamannya? Ada koordinator seksi keamanan, ya. Ya, tentu saja pekerjaannya ya menghadapi anak-anak yang nakal begitu, ya. Lalu ada anak yang memang melanggar. Lalu dia sidang, selesai sidang ya akhirnya dikasih sanksi, ya. Begitu dikasih sanksi, ya untungnya manut ini ya. Tapi walaupun pernah melanggar ya, tapi jangan ditiru ya melanggarnya. Ya. Yang baru di sidang ini akhirnya setelah keluar dari pondok dipek mantu kiai. Gitu ya. Ya, karena ya melanggarnya nggak nemen-nemen ya, nggak tahu ya melanggarin nemen ngono ya. Nah, tidak lama kemudian, entah sampai 5 tahun atau enggak itu ya. Saya enggak menghitung tahunnya ya. Nah, koordinator seksi keamanan ini juga keluar dari pondok, akhirnya juga menikah. Siapa yang dinikah? Adik ipare sing di adik iparnya itu tadi ya. Jadi yang di sidang menikah lebih dulu. Nah, setelah itu baru yang menyidang ini, ketua tim keamanan ini menikah. Siapa yang dinikah? Adik ipare teman santri yang dulunya pernah di sidang begitu ya. Ya enggak saya sebutkan kok. Walaupun orangnya juga ingat ya. Kemarin ya kira-kira setahun yang lalu saya ketemu ya, kakaknya ini yang di sidang ini. Dia cerita ya, cerita. Tapi saya juga ingat itu ya. Walaupun dia nggak cerita, saya masih ingat itu ya. Saya tahu itu. Ya. Baik. Tapi kalau ceritanya siapa? Gusmus kan lebih spektakuler itu ya. Lebih spektakuler. Itu cara kiai mengatasi persoalan itu dengan cara yang sangat bijaksana, yang sangat halus ya. Kadang-kadang tim keamanan itu gak sabar ya. Jadi suatu ketika kiai di suatu pesantren itu memanggil tim keamanan, siapa yang paling banyak melanggar ya. Ditulis saja nama-namanya, nanti serahkan saya gitu. Setelah lama sekali baru tim keamanan ini menunggu-nunggu ya. Karena di benak hatinya tim keamanan, oh pasti ini dikeluarkan oleh kiai dari pondok gitu ya. Tapi sampai agak lama kok sepertinya nggak ada yang dikeluarkan ya. Lama-lama nggak betah, tanya santrinya itu, tim keamanannya tanya, kiai terus pundi lare sing winginane, lare sing di ingkang nika, asmane nika kan melanggar. Lho karmu ya apa? Kok mboten-mboten sing didalaken. Gitu. Lho enggak kabeh arek sing melanggar iku mesti kudu ditokno begitu. Ada cara tersendiri. Kadang-kadang malah ditarik nang dalem gitu ya. Apa ditarik nang dalem? Ya bisa jadi dengan ada di dalem iku luwih apik, gak mani macem-macem gitu. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Gusmus itu beliau menyampaikannya di suatu pengajian ya, pengajian umum gitu ya. Ya, semacam haflah imtihan gitu ya. Nah, selesai ceramah, kiai yang punya pondok itu mendekat sama Gusmus.
Sing disidang niku kula Kiai. Jadi yang disidang itu akhirnya jadi kiai. Jadi cerita menceritakan orang yang sesungguhnya ada di depannya begitu ya. Nah, ceritanya pondok itu unik-uniknya karena itu jangan macam-macam sama pondok gitu ya. Jangan macam-macam sama pondok gitu ya. Kadang ada anak yang nuakal gitu ya, tapi ya akhirnya juga tobat ya. Tobatnya ngalang-ngalai sing khusyuk ya gitu. Jadi jangan gampang ngecap orang ini jelek, jangan ya. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan fayuqbalu taubatuhum. Wa thaniyatu tekaping pindho iku anni sedune ingsun niku kuntu ana sapa ingsun niku lapisan wong kang nganggo pakaian. Falamma asaita mongko tekalane duraka ingsun nalikane maksiat ingsun nalikane mangan buah khuldi sapa ingsun gitu ya. Walaupun penamaan buah khuldi itu kan yang beri nama iblis itu ya. Agar Nabi Adam tertarik. Oh itu namanya buah khuldi, buah kekekalan ya. Tertarik gitu ya. Ya, menurut rencana kamu itu akan diturunkan ke dunia. Ya, kamu tidak akan diturunkan ke dunia karena dunia itu sengsara, harus makan buah khuldi itu. Kalau kamu nggak makan, nanti diturunkan sungguhan ke dunia, gitu ya. Ternyata makan buah khuldi malah diturunkan. Ya. Jadi Nabi Adam melakukan kemaksiatan di surga. Falamma asaitu jahalani moko ndadekake sapa Allah ingsun uryanan wong kang udo ora nganggo pakaian. Wa ummatu Muhammadin ta umat Nabi Muhammad iku ya sunah padha duraka sapa umat Muhammad. Urotan hale padha udo. Iya, enggak usah jauh-jauh ke supermarket apa sing dodol alat-alat kecantikan niku ya. Ya, apalagi ke pantai ya, malah lebih banyak lagi itu. Fayul bisahum mongko menganggoni sapa Allah menganggoni pakaian sapa Gusti Allah ing umat Muhammad. Kalau mau tobat maka mereka mengenakan pakaian yang menutup aurat. Wa talidu min telu lamma asaitu ari kalane duraka sapa ingsun farqa moko misah sapa Allah baine antarané ingsun wa baina imraati lan antarané bojo ingsun. Wa ummatu Muhammadin ta umat Muhammad iku ya sunah padha maksiat sapa umat Muhammad Allah Gusti Allah wala yufarriqulan ora misah sapa Allah baina antarané umat wa baina azwajim lan antarane bojone umat ya. Walaupun Allah beri sanksi kepada orang yang berdosa tapi tidak sampai harus berpisah dengan istri kecuali yang jarak pancen melakukan sesuatu yang mengharuskan dia harus cerai dengan istri. Wa rabiatu ta kaping 4 iku anis tune ingsun iku asa itu duraka ingsun bil jannati dalam swarga. Fa ahraja mongko ngetokake sapa Allah ni ingsun mina saking jannah. Wa ummatu Muhammadin ta umat Muhammad iku ya sunah padha duraka sapa umat Allah ing Gusti Allah taala kharijal jannati ana njabane swarga. Fa yudhilu mongko nglebokake sapa Allah hum ing umat kang wis padha tobat fiha dalam swarga. Ida tabu nalikane padha tobat sapa umat. Wal maqalatu tsaminatu wal isruna utawi maqala kang kaping 28 an Hatimin al-Asammi saking Syekh Hatim al-Asam. Hatim man'ut al-Asam na'at. Ya. Man'utnya tanpa al tapi sudah makrifat karena alam. Al-Asam harus menggunakan al karena menjadi naat dari isim makrifat. Rahimahullah rahimah muga-muga melasihu ing Asim
ing Hatim sapa Allah taala Gusti Allah taala. Ana usune Hatim iku kala dawuh sapa Hatim. Man utawi sapa wong sarafa kang ngengokake sapa man arbaan ing papat petang perkara ila arba'in maring petang perkara wajada mongko nemu sapa man aljannata ing swarga. Lek kepengin nemu swarga iki resepe. Aiman tegese wong utawi sapa wonge taraka lamun tinggal sapa man arba'an ing papat pira-pira perkara wa tawajjalan madhep sapa man ala arba'in ing atase perkara kang meneh ing atase papat kang meneh wajada mongko nemu sapa man aljannata ing swarga. An-nauma suwiji tinggal turu ilal kubri maring kuburan. Bi antaroka kelawan yen to tinggal sapa wong rohatan naumi ing kepenake turu. Wa tawajalan madhep sapa man ila rohatihi maring enake kuburan. Fil kubri dalam kuburan. Gimana caranya? Bi an amila kelawan yen to ngamal sapa man sholihan ing amal soleh li ajlihi krana arae nikmat kubur. Krana arahe nikmat kubur. Artinya apa? Ya, malam itu kalau digunakan tidur kan ya nyaman, enak. Tapi ya jangan dihabiskan, gitu ya. Jangan dihabiskan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Tapi ya gitu, jangan dihabiskan untuk wiritan semua juga, untuk sholat malam semua juga ya. Semua dengan perhitungan yang matang. Kalau mau lama-lama bangun jam 2 ya silakan, tapi jangan mengganggu subuh dan ngaji selesai subuh ya. Bangun jam 2 tapi subuhnya nggak karu-karuan ya, ditunda dulu jam 3 lah gitu ya. Karena dulu saya lihat itu ada santri yang begitu, jam 12 itu sudah mulai ya, qiyamul lail itu ya. Subuh wis blas gak melek ya, itu digugah angel. Itu yang menurut orang Jawa mburu cengkelangan delek gitu ya. Sing diburu iwak wader, kelangan iwak gurami. Wal fakhra lan ilal mizani maring mizan timbangan. Bi antara kelawan yen to tinggal sapa wong atatawula ing umu-umuan ala nasi ngatasé pira-pira menungso. Bitak didil manakibi kelawan ngitung kautamane. Ya, membanggakan diri lah gampangnya ya. Wadawaja lan madhab sapa wong ila amalil hasanati ing atase ngamal pira-pira kebagusan. Li ajli ziyadatiha krana arahe nambahi bobot fil mizani dalam timbangan amal. Daripada ngomong terus ngalor ngidul. Ya. Ya tadi biasanya ngerokok, ngopi, ya. Biasanya betah ngobrol itu. Ya. Ya. Kira-kira mana yang lebih kuat antara orang Madura dan orang Jawa ngobrolnya? Gak usah dijawab sekarang ya. Iya. Ya, tapi kalau sudah ditambah rokok dengan kopi itu ya sama-sama kuat akhirnya. Warrohata lan kepena ila siroti maring sirot maring uwot
Bi antara kelawan yen tinggal sapa wong rohatal badani ing kepenak badan wa tawajjahalan madhep sapa man ila amalin maring amal maring ibadah yusri'u kang gancangake apa amal al mururo ing liwat ala sirati ngatasé wat siratal mustaqim wadalika utawi mengkono-mengkono tarkur rohah ila sirat bi isra ijtinabil ma'asi kelawan gancangake ninggalake pira-pira maksiat wasyahwatalan ing syahwat wasyahwatalan ing syahwat ilal jannati maring swarga syahwate ditinggal milih swarga bi antara kelawan yen tinggal sapa wong asyahwata ing syahwat wa tawajalan madhep sapa wong ila masyaqqatil ibadati maring angeli maring pira-pira angele pira-pira ibadah utawa abote nglakoni ibadah. Sebetulnya ibadah itu ringan kok ya. Tapi rasane wabot ya, Al-Quran sendiri menyebutkan ya, salat itu wa innaha lakabiratun illa alal khoshiin gitu ya. Padahal ya ngono lho salat itu paling ya 5 menit nganti 7 menit ya. Tapi abote ngalah-ngalahi bobote beras 50 kilo. Bi antara kasyahwat kelawan yen to tinggal syahwat wa tawajjaha ila masyaqqatil ibadati fa innal jannata moko setune swarga iku huffat dan kepung apa jannah bil makarihi kelawan pira-pira perkara kang den sengiti kama koyo barang kaya penjelasan kaya dalil fil hadis kang tetep ing dalam hadis wallahu alam bisawab al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.